Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 14 bulan Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 bulan Maret 2000. Kita kembali malam Sabtu. Tentu kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merendahkan perasaan kita, bukan dengan ilmu membangkitkan dan meninggikan perasaan kita. Ilmu yang bermanfaat itu membuat perasaannya makin rendah, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Wa qala al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, min alamatil ilmin nafi', tanda ilmu yang bermanfaat itu annahu yadillu sahibahu 'alal harbi minad dunya wa 'azamuhar riyasah wasyaharah wal madhah. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak pernah menjadikan pemiliknya tidak tertipu oleh kehidupan dunia, terutama dengan ilmu yang bermanfaat tidak mampu dan tidak menyeret pemiliknya untuk mengejar satu jabatan ar-riyasah, satu ketentraman, satu pujian. Bukan itu. Wa anna sahibul ilmin nafi' la yud'al ilma wa la yabkharu bihi ala ahadin wa la yansab. Ilmu yang bermanfaat itu adalah tidak pernah berbangga bahwa dia orang yang paling berilmu. Artinya, maka tadi ulun katakan, ilmu yang bermanfaat itu makin membuat kita tunduk lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan ilmu itu membuat kita menepuk dada dan berbangga diri. Itu tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah. Pada kajian malam ini, ulun ingin angkat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam sebuah hadis yang sahih. Apa yang Nabi ceritakan dalam hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya, apabila Nabi menyampaikan apa yang disebut dalam hadis itu, Allah berfirman, maka hadis itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang sampai lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa malaikat Jibril. Kalau Al-Quran itu firman Allah yang datang kepada Nabi melewati malaikat Jibril. Tidak ada satu huruf pun kalamullah Al-Quran
yang langsung Allah kirimkan kepada Nabi, kecuali lewat malaikat Jibril. Tapi firman Allah yang langsung Nabi ucapkan dari Allah Ta'ala itu adalah hadis qudsi. Dan Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW agar kita tidak meragukan apa yang Nabi katakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayat 3 ayat 4 surah An-Najm. Dan Nabi Muhammad SAW bukan hawa nafsu yang bertutur. Apa yang Nabi ucapkan itu bukan kebohongan. Tapi apa yang Nabi ucapkan, wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan Allah kepada Nabi. Artinya kedudukan ucapan Nabi, Allah katakan wahyu dari Allah Ta'ala. Maka orang yang tidak mempercayai apa yang Nabi ucapkan, satu nasihat Rasul aja meragukan, pada hakikatnya sama meragukan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan hukumannya adalah riddah. Apa itu riddah? Murtad. Sama dengan meragukan Al-Quran. Apa yang Nabi sampaikan pada hadis ini, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi menyampaikan firman Allah Ta'ala, salasatun ana hasmuhum yaumul qiyamah. Ada 3 golongan yang manusia menjadi musuhku pada hari kiamat. Yang menyampaikan ini Allah, tapi diucapkan oleh Nabi. Artinya Allah berfirman lewat pembicaraan Nabi. Ujar Allah Ta'ala apa? Ada 3 golongan manusia yang aku memusuhinya pada hari kiamat. Dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Hari ini yang kita gali, hari ini yang kita cari apa? Satu ibadah, perbuatan, ucapan, perkataan yang Allah itu sayang kepada kita. Kan kayak itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang katakan di dalam Al-Quran, apa yang Allah firmankan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, maka ikuti aku. Apabila kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Apa kalimat pertama dari ayat ini? Katakan hai Muhammad, jika manusia itu mencintai Allah, maka syaratnya agar Allah mencintainya, cintanya dibalas oleh Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutlah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan. Dan kada ada jalan lain. Pada saat seseorang mencari dari jalan lain, Allah berfirman, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah menunjuk jalan-jalan lain yang dipilih manusia lewat keluar daripada jalan-jalan Nabi Muhammad SAW. Antusibahum fitnah, kata Allah Ta'ala, Allah akan timpakan fitnah yang besar ke dalam kehidupan seseorang yang mencari jalan di luar daripada jalannya Nabi Muhammad SAW. Apa fitnah yang besar itu? Sebagian ulama tafsir menyebutkan Allah tutup hatinya untuk mencintai Islam. Allah tutup hatinya untuk mempercayakan sesuatu yang terbaik lewat Islam. Kada sedikit orang Islam yang berpikiran seperti itu. Kenapa? Ditutup oleh Allah. Dia masih mengaku beragama Islam, tapi seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang datang daripada Islam. Antusibahum fitnah. Kenapa? Ini karena banyaknya jalan-jalan di luar Islam yang kita cari di luar daripada jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian rahimakumullah, adapun yang kita sampaikan, Allah memusuhi, bukan Allah mencintai. Allah memusuhi mereka pada hari kiamat. 3 golongan ini yang dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Siapa mereka itu? Rajulun a'ta summa ghadar. Rajulun a'ta bi summa ghadar. Orang yang dimusuhi Allah Ta'ala pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku, kata Allah, kemudian diingkarinya. Seseorang yang berjanji atas nama Allah, kemudian dia ingkari. Ini perhatian bagi orang-orang yang sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit menguatkan pembicaraannya
Bersumpah, demi Allah apa yang kukatakan benar, padahal sebuting pun kada ada yang benarnya. Kadang-kadang sumpah ini mudahnya diperjualbelikan dengan harga yang sangat sedikit. Di mana? Di pasar-pasar, transaksi jual beli yang murah-murah. Kadang-kadang pakai sumpah. Demi Allah hanya ditawar orang 5.000, harganya 5.000 aja. Padahal saya kungkun kadang menawarnya. Ini bersumpah dengan nama Allah, tapi dia ingkari sumpah itu. Ini Allah benci benar. Seseorang yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat, orang yang menggunakan nama-nama Allah dalam sumpahnya. Karena bolehkah kita bersumpah? Boleh, silahkan kita bersumpah pada saat kebenaran itu ditolak. Pada saat yang kita menyampaikan kebenaran dikatakan itulah kerusakan. Maka boleh kita bersumpah. Dan bersumpah pun harus dengan nama Allah. Tapi Allah benci pada saat bersumpah dengan nama Allah tapi dilanggar sumpah itu. Bahkan di Indonesia, di negeri kita, sumpahnya unik. Kalau di negara lain cukup dengan menyebutkan demi Allah. Kalau di Saudi kan sumpahnya kayak itu. Indonesia kada cukup ucapan demi Allah. Taruh Al-Quran lagi di atas kepala. Taruh Al-Quran di atas kepala, seolah-olah kalamullah yang suci itu menjadi saksi bahwa dia bersumpah. Itu pun dilanggarnya juga sumpahnya. Dan besar sekali dampaknya, Allah benci kepada orang itu. Allah akan musuhi dia pada hari kiamat. Allah akan musuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khalafa bi ghairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah bukan atas nama Allah, maka dia menyekutukan Allah. Ini hukuman dari Allah Ta'ala, syirik kepada Allah Ta'ala. Siapa yang bersumpah atas nama Allah tapi dia langgar, maka dia akan dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Jangan mudah mengatakan sumpah kalau tidak perlu. Kalau orang masih percaya kada bersesumpahan, jangan perlu bersesumpahan. Jangan perlu mengatasnamakan nama Allah jika terjadi pelanggaran-pelanggaran di dalam kehidupan. Oh, kayak apa Allah tuh bersumpah atas nama makhluk? Itu terserah Allah Ta'ala. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Berapa kali Allah bersumpah? Demi tin, demi pohon tin, demi pohon zaitun, demi Damaskus yang banyak pohon tin, demi Palestina yang banyak pohon zaitun, kata sebagian ulama tafsir. Demi pohon tin, semua ciptaan Allah Ta'ala. Allah yang ciptakan pohon tin, Allah yang ciptakan pohon zaitun. Wa turi sinin, Allah yang menciptakan gunung Tursina. Tapi Allah kenapa bersumpah? Demi bukit Sinai. Kenapa? Karena bukit itu bersejarah tempat Nabi Musa bermunajat. Wa hadzal baladil amin. Kenapa Allah bersumpah atas nama kota Makkah? Karena kota itu adalah salah satu dari 2 kota yang tidak akan diinjak oleh Dajjal menjelang hari kiamat. Dajjal akan keliling dunia. Diinjaknya semua bumi-bumi Allah, kecuali dia tidak masuk di 2 kota, di Makkah dan di Madinah. Maka Makkah itu beberapa kali Allah sebutkan dengan nama-nama kemuliaan dalam Al-Quran. Bi Bakkata Mubarakah, Makkah yang penuh keberkahan. Wa hadzal baladil amin, di negeri yang aman, kata Allah Ta'ala, adalah Makkah. Kenapa Dajjal tidak mampu masuk Makkah Madinah? Karena malaikat akan pagar betis di sekeliling kota Makkah dan sekeliling kota Madinah. Malaikat pagar betis mengelilingi 2 kota mulia itu sehingga Dajjal tidak mampu masuk. Jamaah rahimakumullah, itu hak Allah. Mau bersumpah wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, hak Allah Ta'ala. Tapi Allah melarang kita bersumpah atas nama makhluk Allah. Sumpah kita harus demi Allah. Itu pun jika dilanggar, Allah akan memusuhinya pada hari kiamat. Jadi kita jangan bersumpah atas nama makhluk, atas nama ciptaan Allah. Maka unik sumpahnya. Berdialog dia dengan temannya. Pada saat diskusinya ditolak oleh temannya. Dia sedang merokok. Kemudian dia bersumpah, ini demi cahaya api neraka yang hanya rejaku isap jarnya.
pemandiranku bujur. Ini kenapa harus bersumpah-sumpah dengan cahaya api neraka dan macam sebagainya? Sumpah itu hanya dibolehkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berbicara tentang sumpah. Allah berbicara tentang sumpah. La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul iman. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak kamu maksud bersumpah dalam hatimu. Allah tidak menghukum sumpah seorang hamba Allah yang dia ucapkan tapi hatinya tidak berniat untuk bersumpah. Tidak berniat untuk bersumpah. Artinya apa? Pada saat dia dipaksa. Pada saat dia dipaksa. Ayat ini jangan diterjemahkan jauh karena pengertiannya jelas. Pada saat dia dipaksa untuk bersumpah, seperti siapa? Yasir bin Ammar. Ammar bin Yasir maksudnya. Ammar bin Yasir dipaksa untuk bersumpah meninggalkan Islam. Dipaksa untuk meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Sekujur tubuhnya disiram dengan pasir panas, dibakar dengan api sehingga melepuh sekujur tubuhnya. Kemudian Ammar bin Yasir pingsan. Di tengah dia pingsan, dia dipaksa lagi untuk meninggalkan, untuk murtad. Kemudian dia katakan di waktu dia tidak sadar, saya murtad, dan dilepaskan dia. Tapi begitu sadar, Ammar bin Yasir sangat menyesal dengan sumpahnya itu, sangat menyesal dengan pengakuannya itu, dan dia datang kepada baginda Rasulullah SAW. Dia laporkan, ya Rasul, saya sudah murtad. Apakah Allah akan mengeluarkan saya dari Islam? Kata Nabi, bagaimana di waktu kamu mengucapkan murtad itu? Hatiku tetap dalam iman. Hati tetap beriman kepada Allah, tapi saya dipaksa untuk mengatakan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah yang menyatakan kemurtatan Ammar bin Yasir itu dimaafkan oleh Allah karena dia dipaksa. Bahkan kata Nabi, kalau kamu dipaksa lagi, katakan seperti itu lagi. Katakan seperti itu lagi. Jemaah sekalian rahimakumullah. Begitu juga dengan sumpah. Jika dipaksa untuk bersumpah, artinya hendak bersumpah itu jangan berdahulu. Di waktu disumpah dalam satu jabatan umpamanya, dalam satu jabatan, aku kadang mau ucapkan dari hati, mulutnya aku aja mau ucapkan. Ini sudah berniat hendak melanggar sumpahnya. Hendak melanggar sumpahnya. Kenapa jadi mulut aja mengucapkan, hati tidak mengucapkan? Kalau pena telanggar itu kadang telanggar melanggar. Jadi jangan permainkan sumpah itu. Walaki yu'akhidzukum bima aqadtumul iman. Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang benar-benar bersumpah. Yang benar-benar bersumpah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Orang yang melanggar sumpah itu, agar sumpah yang dia ucapkan tidak menjadi bebannya di hari kiamat, fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Sekali bersumpah dan sekali melanggar sumpahnya, maka kifaratnya dia harus memberi makan 10 orang miskin. Beri makan 10 orang miskin sebagai kifarat penebus pelanggaran sumpah. Bayangkan jika hari-hari dia melanggar sumpah. Hitung aja pian berapa kali 10. Asarati miskin min awsati ma tut'imu ahlikum aw kiswatuhum. Makanan yang kamu berikan kepada fakir miskin, makanan yang kamu makan bersama keluargamu, dan pakaian yang kamu pakai bersama keluargamu. Orang miskinnya diberi makanan dan diberikan pakaian sebagai kifarat sumpah. Aw tahriru raqabatin, atau kalian memerdekakan satu budak, kata Allah. Kalian bersumpah kemudian melanggar sumpah, sebagai kifaratnya merdekakan budak, hamba sahaya. Paman lam yajid fasiyamu salasati ayamin. Jika kada mampu jua, maka sebagai tebusan pelanggaran sumpah, dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Zalika kafaratu aimanikum idza khalaftum. Yang demikian itu adalah kifarat sumpah-sumpahmu apabila kamu melanggar dengan apa yang kamu sumpahkan. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Seorang yang bersumpah
atas nama Allah, kemudian dia langgar sumpah itu. Yang kedua, orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa rajulun ba'ah hurran fa'akalahu samnah. Seorang laki-laki yang menjual belikan orang-orang merdeka, kemudian dia makan dari hasil penjualan itu. Menjual manusia, menjual hamba Allah, memperdagangkan manusia merdeka. Di negeri kita ini tidak ada manusia yang tidak merdeka. Semua manusia merdeka. Artinya tidak ada yang jadi budak. Tidak ada yang jadi budak. Memperjualkan orang yang merdeka, baik yang diperjualkan itu, yang hari ini santer terdengar apa? Gadis-gadis belia yang berumur di bawah 20 tahun. Diperjualbelikan di tempat yang mana terjadi prostitusi seperti itu. Tempat-tempat yang mendatangkan dosa yang sangat besar seperti itu. Jadi dia jual belikan orang-orang merdeka, manusia merdeka. Maka dari hasil penjualan itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk dimakan. Dan orang yang melakukan ini adalah orang yang dimusuhi oleh Allah pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Seperti apa orang-orang yang menjual manusia? Warajulun ba'ahumran bahurran bakala samnah. Seseorang yang menjual manusia yang merdeka, kemudian dia makan dari hasil penjualan itu. Jamaah rahimakumullah, hal yang demikian sering terjadi, di mana orang yang penting dapat, tidak perlu berpikir, padahal dia mendapatkan hasil itu di atas penderitaan manusia yang banyak. Yang ketiga, siapa yang akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang wa asjara ajiran, orang yang mempekerjakan seorang pekerja. Warajulun istajara ajiran pastaupa minhu walam yu'ti ajrahu. Seseorang yang mengumpulkan pekerja dan bekerja di tempatnya, baik di sawahnya, baik di perusahaannya, dia bekerja. Kemudian tenaganya dipakai untuk menyelesaikan apa yang dia programkan, tetapi dia tidak bayar upah dari pekerjaan itu. Wastajara ajiran pastaupa minhu walam yu'ti ajrah. Dia tidak berikan upahnya. Kita sering mendengar orang-orang dahulu berkata, kalau kita menyuruh seseorang itu bekerja di tempat kita, maka bayarlah upahnya sebelum keringatnya. Ya nambah gawigin kada mau jo menerima rahat bekeringat-keringat, pastinya dikeringakannya dulu keringatnya. Tapi ini istilah yang jangan pernah memperlambat upah bagi seseorang yang berharap bekerja untuk mendapatkan upah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pernah terjadi sebuah hadis sahih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang 3 orang laki-laki yang terperangkap di dalam gua. 3 orang laki-laki, cerita ini zaman Bani Israel, yang berjalan bersama, kemudian waktu itu terjadi hujan lebat dan mereka berteduh di dalam gua, yang sehingga mereka tidak terkena air hujan. Qadarullah, Allah yang menentukan sebiji gunung yang gugur dari atas sehingga menutupi muka lubang gua itu, sehingga yang bertiga tidak bisa keluar dari lubang itu. Jangan pun keluar, cahaya pun tidak masuk. Logika berpikir apabila mereka bertahan lama, maka mereka akan mati kelaparan dalam gua. Maka pada waktu itu mereka bertiga bermusyawarah untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala yang Maha Menolong, dengan bertawassul kepada amal ibadah yang pernah dia laksanakan. Maka jangan pernah pian berpikir tawassul itu kada boleh.
Boleh bertawassul, tapi pada hal-hal tertentu. Tawassulnya apa? Minta doakan kepada orang yang masih hidup sesama. Ulun minta doakan lon pian mudahan ulun sehat walafiat. Pian minta doakan lon ulun mudahan ulun pian sehat walafiat. Ini namanya tawassul. Menggunakan orang yang masih hidup. Jangan minta doanya lawan orang yang sudah mati, hanya itu. Jangan minta doanya lawan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu didoakan, bukan kita minta doa. Hati-hati karena ini berdampak kepada kerusakan keyakinan, berdampak pada kerusakan akidah kita. Kenapa Rasulullah SAW sempat melarang ahlu Makkah, sahabat-sahabat yang masuk Islam, untuk berziarah ke kuburan orang tuanya, kuburan gurunya, tetangganya. Kuntu nahaitukum, hadis sahihnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazruha. Dahulu kalian aku larang berziarah ke kubur, sekarang berziarahlah. Ini hadis sahih. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang jahiliyah masa lalu, mereka menyelesaikan masalahnya di kuburan. Ada problem keluarga, datang ke kuburan, dipanggil orang-orang yang ada di dalam kubur, tolong Syekh, tolong Datuk, agar menyelesaikan masalah. Ada problem usaha, datang lagi ke kuburan. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sehingga Nabi larang sahabatnya begitu masuk Islam, jangan ziarah kubur dulu. Takutan terimbas cara-cara ziarahnya jahiliyah kepada cara ziarahnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi yakin iman sahabat kuat, maka ala bazruha, kata Nabi, silahkan ziarah kalian, silahkan ziarah. Nabi mensunahkan untuk berziarah. Coba jika ini tidak dicabut oleh Rasul, kita dilarang sampai hari ini. Tapi Nabi mencabut dan Nabi mensunahkan untuk ziarah. Tapi dalam sunnahnya berziarah, Rasul memberikan 3 tujuan. Jadi sebagai seorang muslimah, berziarah itu harus 3 tujuannya. Tujuan yang pertama, turiqul qalbah, melembutkan hati yang keras. Apabila hati pina keras benar, cepat bawa ke kuburan, ziarah ke kuburan. Lembutkan hati kita dengan melihat kuburan yang ada, bahwa kita akan kembali. Yang dimaksud hati yang keras, melawan Allah Ta'ala. Kalau seseorang wani berhadapan dengan 10 orang dan dia mampu melawannya, itu bukan keras hatinya, selama dia masih mampu mengerjakan perintah Allah. Yang keras hati itu ujar Allah kerjakan tidak dikerjakan, ujar Allah tinggalkan dikerjakan. Itu yang keras hati. Turiqul qalba, lembutkan hati itu. Wa tudmi'ul aina, deraikan air mata apabila berbicara tentang dosa, berbicara tentang surga, berbicara tentang neraka. Tidak terasa kedua air matanya meleleh, basah sampai ke jenggotnya. Ini air mata yang cair, bukan air mata yang beku. Ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, dan mata yang berjaga-jaga, tidak tidur bermalam-malam, ribat dalam menjaga-jaga keadaan pasukan-pasukan Islam. 2 mata ini tidak disentuh oleh api neraka. Jemaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada cerita 3 orang remaja yang terperangkap di dalam gua. Mereka masing-masing mencari kebaikan apa yang pernah dia kerjakan. Maka salah satu di antaranya berkata, "Ya Allah, ya Rabb, hamba adalah orang yang sangat taat kepada kedua orang tua hamba. Tidak pernah di dalam hidup saya menyakiti hati orang tua hamba. Selalu menyenangkan hati orang tua jika ibadah hamba ini, jika yang hamba perbuat Engkau golongkan sebagai ibadah, ya Allah. Hamba mohon dengan ibadah ini Engkau bukakan pintu gua ini. Semua tangan manusia yang ada di dalam gua tidak mampu menggerakkan, sekalipun mereka bersatu dengan pintu gua yang telah tertutup oleh batu besar. Tapi tawassul kepada ibadah yang dia berharap kepada Allah Ta'ala mampu menggerakkan batu itu. Bergeserlah batu itu sehingga cahaya dari luar sudah masuk menerangi ke dalam, tapi mereka belum bisa keluar. Yang kedua, bertawassul lagi kepada Allah Ta'ala. Apa tawassulnya? Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita, dan wanita itu sepupu sekali saya.
Saking cintanya, saya sampai tidak terpikir lagi sesuatu yang diharamkan. Wanita itu saya ajak untuk berzina. Pertama dia menolak dengan saya. Pada saat saya berikan sejumlah dinar dan dirham, maka dia pasrah. Kami siap akan melakukan perbuatan mesum itu. Dan pada saat saya berada di antara dua pahanya, bayangkan, tinggal mengetik senjata, sudah kan? Pada saat ya Allah saya berada di antara dua kakinya, wanita itu berkata, apa kata wanita itu? Tegakah engkau melakukan sesuatu yang bukan hakmu? Tegakah engkau melakukan sesuatu yang Allah sangat membenci? Jika engkau bersabar dan menunggu satu hari dihalalkan dengan akad nikah, maka kedada halangan. Ingatlah, siksa Allah sangat dahsyat. Mendengar wanita itu menasihati, maka aku tinggal lari wanita itu. Maka dia tinggal lari wanita itu, dan kutinggalkan dinar dan dirham yang kuberikan kepadanya. Sadar, Allah memberikan kesadaran di saat luar biasa kritisnya waktu itu. Mungkin 101 bisa tidak ada yang mampu bertahan seperti itu. Tapi pada saat dinasihatinya, dia tinggalkan wanita itu. Dilaporkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika apa yang saya kerjakan itu satu bentuk amal ibadah, meninggalkan perzinahan, bukan main, seseorang yang berzina, maka imannya keluar di waktu dia berzina itu. Esok dia berzina lagi, keluar lagi imannya. Kemudian dia bertaubat, imannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukakan pintu gua itu ya Allah dengan apa yang pernah saya lakukan. Berbuka lagi pintu gua, krek. Lebih jelas lagi, lebih terang lagi, cahaya masuk ke dalamnya. Cahaya masuk ke dalam gua. Kemudian mereka berusaha untuk keluar dan tidak mampu. Artinya bukanya memang 2 kali terbuka tapi belum mampu untuk keluar. Yang satu, yang terakhir ini mengingat-ingat amal apa yang pernah dia lakukan dalam hidup. Bagus Pak, bertawasul dengan ibadah. Baca Al-Quran 1 juz, serahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba ada problem. Dengan Al-Quran yang hamba baca, hamba serahkan kepadamu untuk menyelesaikan masalah. Yang nomor 3 dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari ini, berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya pernah mempekerjakan seorang pekerja di sawah saya. Dia memiliki sawah yang banyak. Dia merekrut tenaga kerja, bekerja. Dari pertama membersihkan sawah itu sehingga bersih, kemudian menanam bibit, kemudian tumbuh subur. Pekerja itu menuntut upah kepada saya, dan saya belum memiliki uang untuk membayar upah itu. Maka pekerja yang tadi membersihkan sawah sampai menanam, bersih sampai tumbuh subur, marah kepada saya. Dan saya ditinggalkannya saya dalam keadaan marah. Kamu mempekerjakan orang lain tapi kamu tidak bayar upah. Kan ini poin hadis kita tadi. Seorang yang menjadi musuh Allah, yang mempekerjakan seorang pekerja tadi tidak membayar upah. Laki-laki ini terjadi seperti itu. Saya tidak mampu membayar upahnya karena memang tidak ada yang saya bayarkan. Maka dia lari dalam keadaan marah. Padi yang kami tanam tumbuh subur, berbuah lebat, panen besar pada waktu itu. Di waktu panen saya teringat upah yang belum saya bayar. Orang yang mengerjakan sawah ini belum saya bayar upahnya. Saya sisihkan dari hasil panen itu senilai upah yang saya bayar. Saya belikan nilai upah itu seekor sapi yang sudah hamil. Terus sapi itu diternakkan dengan beberapa pengembala. Satu lembah ini penuh dengan sapi yang tadinya modalnya dari upah yang belum dibayar. Satu hari yang pernah bekerja di tempat saya itu datang menagih upahnya kembali. Dulu sekian puluh tahun saya pernah bekerja di tempatmu dan saya tidak dibayar upah. Sekarang saya tuntut upah itu. Kata laki-laki ini, silahkan, upahmu masih ada dan upahmu hari ini berkembang. Apa maksudmu? Semua sapi yang ada di lembah ini sapi milikmu.
Kamu jangan mengolok-olok aku, kata yang mengambil upah. Katanya, saya tidak mengolok-olok. Hasil panen tahun itu luar biasa, dan saya ambil dari nilai upah yang tidak terbayar kepadamu, saya belikan sapi. Hari ini inilah sapimu semuanya. Inilah sapimu semuanya. Ambil sekian ratus sapi ini. Laki-laki tadi gemetaran dengan pernyataan itu. Tapi karena itu memang miliknya, diambilnya semua sapi itu. Dilaporkannya kepada Allah di dalam gua itu. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan ini Engkau anggap sebuah ibadah karena memelihara milik orang lain sampai sekian puluh tahun orangnya datang dan saya serahkan semuanya tanpa mengurangi sedikit pun, maka hamba berharap, maka terbukalah pintu gua dan keluarlah 3 hamba Allah yang terperangkap ke dalam gua. Jemaah sekalian rahimakumullah, mempekerjakan orang yang tidak punya pekerjaan, kemudian membayar upahnya dengan benar, bukankah ini satu ganjaran pahala yang berlipat ganda? Tapi mempekerjakan seseorang yang tidak punya pekerjaan dengan berniat tidak membayar upahnya, maka Allah katakan dalam Al-Quran, dalam sebuah hadis yang kita sampaikan, aku akan memusuhinya pada hari kiamat. Dia akan bermusuhan denganku pada hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, rajulun istajaro ajiran pastau paminhu walam yu'tihi ajra. Para hadirin rahimakumullah, dari 3 hadis yang kita ungkapkan, dari 3 hadis yang kita sampaikan, ketiga-tiganya ini hampir saja semuanya berhubungan dengan antara manusia dengan manusia. Bersumpah atas nama Allah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan yang tidak, untuk keperluan kehidupan, dan berniat untuk tidak melaksanakan sumpah itu. Kemudian yang kedua, menjual belikan wanita, laki-laki atau wanita yang merdeka, kemudian diambil harga penjualan itu, dia makan harga penjualan itu. Allah sangat benci pada saat salah satu di antara hamba Allah menghinakan dengan perilaku yang seperti itu. Dan di antara kita tidak ada yang tepat untuk kita hinakan. Rasulullah SAW menjelaskan pada saat seorang laki-laki berdiri di hadapan Nabi dan berkata, ya Rasul, inna rajulun saubu hasanan wa na'lu hasanah. Seorang laki-laki berpakaian dengan pakaian yang indah dan memakai sandal sepatu yang bagus. Apakah ini laki-laki yang sombong? Pada saat Nabi menjelaskan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarrah, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Maka salah seorang sahabat berkata, seorang yang berpakaian rapi dan bagus, seseorang yang sepatunya mengkilap dan bagus, apakah itu kesombongan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi. Allah itu elok dan Allah senang yang elok-elok. Maksudnya apa? Rasul menjawab apa yang disampaikan oleh laki-laki tadi. Orang yang berpakaian rapi, orang yang sandalnya bagus, itu orang yang disenangi oleh Allah Ta'ala, karena Allah senang dengan keindahan-keindahan. Tapi walakin al-kibra, yang dimaksud dengan kesombongan, batarul haq wa ghamtun nas. Di sini menolak kebenaran dan menghina manusia. Menolak kebenaran itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran itu datang dari Allah dan Rasul. Kebenaran itu datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Pada saat ini ditawarkan kemudian ditolaknya. Tolakannya tuh persis apa yang disampaikan oleh sebuah hadis. Nabi disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata Imam Syafi'i? Ijtama'an nas, berkumpul semua ulama dan sependapat semua ulama itu bahwa tidak ada ucapan siapapun yang bisa menggugurkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika itu ada dasarnya lewat Al-Quran, jika itu ada dasarnya lewat As-Sunnah, perkataan siapapun tidak ada yang mampu menggugurkan 2 dasar hukum itu. Yang kadang-kadang itu terjadi di wadah kita. Pada saat seseorang, ini nah ayatnya, ini nah hadisnya yang sahih, ini
Katanya apa? Aku kadang makai itu. Aku makai yang biasa aja. Kenapa jadi makai yang biasa aja? Ustadz Masudi aja memakai jauh umpamanya. Belum supaya jangan menyambat orang lain. Ini artinya pernyataan bahwa Ustadz Masudi memakai jua. Perilaku yang ulun laksanakan menggugurkan apa yang dia yakini dari Al-Quran dan Sunnah. Ini kesombongan namanya. Kesombongan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Dia tolak Al-Quran dan Sunnah, satu kebenaran, dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan figur seseorang. Kemudian kesombongan yang kedua, Waghamtun nas, menghina manusia, merendahkan kehidupan seseorang. Tidak ada yang patut dihina di muka bumi ini, karena kita semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dijauhkannya kita daripada 3 perbuatan-perbuatan yang menjadikan Allah itu akan memusuhi pada hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.